semuanya ada organisasinya Pak, keamanannya Indomaret. Nih bang, Kok 2.000 bang? lah biasa juga 2.000 ada karcisnya kagak? Bang, di mana-mana parkirnya sekarang 5.000 bang. Yaudah ini daripada ribut dah. Ya begitu. Saudara, pernahkah Anda merasakan ataupun juga mengalami hal yang serupa diminta oleh juru parkir liar? Ada yang gerah atau mungkin ya udahlah bagi-bagi berkah? Bagaimana kemudian respon masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Jadi waktu itu aku pernah di daerah Kemang, itu tuh aku pengen ke coffee shop, Iya. terus aku tuh langsung parkir di depannya gitu dan dia langsung tarikin harga, Mbak langsung bayar ya 50.000. Dia kayak maksain banget harus ngasih gitu, rada kurang ikhlas juga. Giliran kita parkir susah-susah, dia nggak ada. Saya nggak sukanya itu doang. Giliran kita mundur, nongol. Nah, gitu. Jadi harapannya? Kalau menurut saya itu mending dirangkul. Jadi terorganisir lah, inilah. Dan juga jelas juga ada tiket dan lain sebagainya ya. Terus lari duitnya kemana, gitu lebih jelas. Kalau di Jakarta itu biasanya di daerah Blok M, Oke. Melawai. Karena kan kita udah masuk udah pakai karcis resmi dari Blok M kan. Tapi di dalam ada lagi. Itu bayarnya sekitar 5.000 sampai 10.000 tuh. Lebih baik sih emang dikoordinir. Jadi kita juga percaya ketika parkir, bawa mobil, bawa motor pun juga akhirnya udah percaya aja. Sudah bersama saya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Kadis. Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Nilo. Pagi juga. Pak Kadis, jadi setelah dilakukan gencar ini penertiban parkir liar, cukup efektif ini untuk membuat situasi kondusif di lapangan? Di titik-titik di mana setelah dilakukan penertiban yang biasanya ada keluhan masyarakat, ada ketidaknyamanan karena adanya penarikan biaya parkir yang luar biasa dari si juru parkir liar, ini langsung tidak ada. Artinya kenyamanan di titik-titik tersebut sudah ada. Dan kemudian memang masyarakat biasanya datang ke salah satu tempat, minimarket misalnya untuk mencari barang. Begitu tiba di sana, mereka ternyata barangnya tidak ada, keluar, juru parkir, oh sudah 2 jam Bu, 3 jam, bayar 10.000, 20.000. Nah ini yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ini yang keluhan yang masuk ke kami. Yang dikeluhkan masyarakat itu berarti range tarif parkirnya berapa sampai berapa tuh Pak? Yang 10.000 biasanya. 10.000 sampai termahal? 10.000 ke atas biasanya langsung, atau biasanya yang minta 5.000, tapi karena sekarang itu yang bersangkutan biasanya sudah cashless, maka ini jadi perdebatan. Oke. Dia mungkin niatnya memberikan, tetapi karena dia lihat parkirnya gratis. Lah bukannya gratis Bang, apalagi ditambah nggak ada uang cash di kantong. Tapi Pak begini, sebenarnya yang tidak boleh selain minimarket apa sih Pak? Bahwa minimarket yang sifatnya berdiri sendiri itu parkirnya di sana gratis. Oke. Tetapi minimarket yang berdiri di kawasan niaga, otomatis minimarket tersebut menjadi satu kesatuan pengelolaannya dengan pengelola parkir di kawasan tersebut. Kemudian apalagi kalau di DKI Jakarta ini yang tidak boleh ada parkir liar? Otomatis yang tidak boleh ada parkirnya adalah di badan jalan yang di sana sudah jelas dipasang rambu dilarang parkir. Jadi ini yang kejadian masyarakat, banyak yang tidak paham, oh ternyata ada orang yang berusaha memarkirkan itu adalah parkir liar. Harusnya mereka melihat dulu di ruas jalan itu ada rambu larangan parkir tidak? Oh ada rambu marka parkir tidak? Jika ada rambu artinya ada marka parkir, artinya boleh parkir di sana. Tapi jika tidak ada ya jangan parkir, karena pasti begitu petugas lintas jaya kita melingkar atau mobile datang, itu pasti akan dilakukan penderekan. Oke, kalau misalnya nih Pak, ada tempat wilayah yang boleh parkir, tapi tukang parkirnya itu tidak memberikan kita karcis, kan biasanya itu ada tuh Pak dari Pemda, itu termasuk parkir liar ya Pak ya? Masyarakat tetap harus meminta karcis, karena jika tidak mendapatkan itu, artinya uang itu bisa masuk ke kantongnya tukang parkir, tidak masuk ke pendapatan daerah. Jadi kalau misalnya ada tukang parkir minta uang dan dia tidak memakai seragam, tidak memberikan karcis parkir, itu termasuk parkir liar, bisa dilaporkan ya Pak ya? Bisa dilaporkan ke kami untuk kami lakukan tindakan, dan pelaporannya bisa melalui kanal Jakarta Kini atau ke CRM, cepat respon masyarakat, dan itu biasanya kami langsung respon, biasanya setelah si pelapor menyampaikan keluhannya, itu langsung ke kami sekitar paling lama 1 jam. Kemudian setelah itu kami langsung lakukan penindakan ke lapangan. Tukang-tukang parkir liar ini Pak,
Apa rencana ke depannya? Apakah mereka kemudian ditertibkan sudah tidak boleh? Kan banyak yang mengatakan bahwa mereka kan hidup dari sana. Ketika ini diambil, bagaimana ini hidup mereka nanti? Ya, jadi para juru parkir liar ini kami lakukan pembinaan, berikan edukasi, pemahaman, kemudian kami data. Karena apa yang mereka lakukan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, arahannya Pak Gubernur, lakukan ini penertiban dengan cara-cara humanis, dan tentu penyelesaiannya tidak hanya di hilir, bagaimana juru parkir diangkut dan kemudian selesai. Tapi oleh beliau harus penyelesaiannya harus holistik. Oleh sebab itu yang kami lakukan adalah pertama melakukan pembinaan, berikan edukasi, kemudian kami daftar yang bersangkutan, dan kemudian dari proses ini dia membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan yang memang sudah dilarang. Setelah didata, mereka kami koordinasikan ke Dinas Tenaga Kerja untuk di-profiling. Datanya seperti apa, mereka passionnya kemana, disiapkan pendidikan dan pelatihan untuk mereka menjadi tenaga-tenaga kerja terampil yang siap disalurkan ke badan usaha atau private sector yang membutuhkan. Nantinya oleh Dinas Tenaga Kerja disiapkan heavy-nya mereka kemana. Badan usaha, private sector butuh tenaga kerja terampil apa, ini yang disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja sehingga langsung disalurkan. Yang sudah ditangkap oleh atau diamankan oleh Dishub DKI Jakarta, Pak, ini tukang parkir liar ini tuh mereka berdiri sendiri, memang mengerjakan sendiri, ataukah ada yang mengkoordinasi mereka? Karena informasi yang saya dapatkan, ada beberapa tukang parkir yang menyetorkan ke pihak-pihak tertentu begitu, Pak? Ada yang koordinasinya ke pengurus wilayah setempat, RT RW setempat. Ada yang juga oleh organisasi massa tertentu, LSM tertentu. Ada juga oknum-oknum yang mencoba membacking itu. Tentu ini semuanya kami inventarisasi. Jika itu terkait dengan kewilayahan setempat, itu kami minta kepada Pak Wali Kota, Camat, Lurah untuk melakukan pembinaan. Yang kedua, terhadap ormas, organisasi kemasyarakatan, kami sudah koordinasikan dengan rekan-rekan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mereka untuk bisa melakukan pembinaan. Ada masyarakat bilang begini, Pak, pemerintah itu sering sekali responnya muncul hanya ketika ramai di media sosial, viral di media sosial, seperti masalah parkir. Tapi sebenarnya Pemda DKI Jakarta memantau ini sudah berapa lama, dan proses-proses seperti ini sudah berapa lama dilakukan? Jadi untuk pemantauan ini sebenarnya sudah lama. Tapi perlu diingat bahwa karena mereka sifatnya mobile, tidak bersifat statis di satu lokasi, sehingga ibaratnya kucing-kucingan. Jadi begitu datang ke satu tempat, misalnya minimarket A, dipantau, di sana ada rambu parkir gratis, karena sifatnya kita pengawasannya itu. Ada spanduk tidak dipungut biaya parkir di sini sudah jelas, sehingga begitu datang yang biasanya mengatur parkir tadi itu hilang. Kemudian begitu ditinggal muncul lagi dia, karena memang kami nggak bisa lama di situ, karena begitu lihat seluruh persyaratan fasilitas pendukungnya terpenuhi, ada, ya udah langsung pindah ke tempat lain. Begitu mobile, maka akan muncul mereka. Bahkan kemarin pada saat ditertibkan ada salah satu juru parkir yang kemudian berubah menjadi driver online. Nah ini, tetapi kemudian warga sekitar, enggak, dia yang tadi mengatur Pak. Nah ini yang kemudian terus kami lakukan upaya, tidak hanya di hilir, tertibkan muncul lagi. Tetapi ini kita akan cari akar permasalahannya apa. Tadi kita bina mereka, kita edukasi, kemudian kita berikan pelatihan. Berarti pemantauan seperti ini masih akan terus berjalan ya Pak ya? Kami akan lakukan selama 1 bulan ke depan. Kemudian ini akan dievaluasi secara komprehensif untuk tindakan selanjutnya. Baik, Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Syafrin. Terima kasih Mbak Nilu, sehat selalu. Soal juru parkir liar ini kita perbincangkan bersama dengan Ketua IAP DKI Jakarta, ada Mas Ki Pangeran. Bung Adam, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Nilu. Sekarang ini lagi ramai ya, pemerintah DKI Jakarta menertibkan parkir-parkir liar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Anda menilai hal itu hal yang positif, hal yang baik atau gimana? Sebetulnya hal yang positif ya, tapi persoalan ini kan sebetulnya persoalan yang bukan baru terjadi kemarin ya. Tapi sudah lama, sudah sering sekali ya. Dan biasanya sebetulnya di negara maju,
parkir itu, kebijakan tentang parkir, termasuk retribusi tentang parkir, itu jadi instrumen untuk mengendalikan transportasi pribadi. Ya, jadi di daerah-daerah yang tertentu tarif parkirnya itu sangat tinggi sekali, sehingga orang itu secara terpaksa itu menggunakan transportasi publik untuk bepergian di Daerah tertentu itu yang seperti apa? Yang bisa dijangkau oleh transportasi publik itu selayaknya memang daerah-daerah yang punya tarif parkir yang lebih tinggi dibanding biasanya gitu, yang umum. Kemudian ada daerah yang lebih murah tarif parkirnya. Nah, kalau kita ke depan Jakarta mau mengembangkan sebagai kota berorientasi transit ya, ada daerah-daerah yang tarif parkirnya jauh lebih murah. Misalnya di daerah-daerah park and ride ya, daerah-daerah tempat orang itu taruh kendaraan agar setelahnya dia naik transportasi publik, transportasi umum. Ketika ada banyak parkir liar yang terjadi di Jakarta ini, padahal sudah ada aturan, itu karena dibiarkan atau karena apa menurut Anda? Menurut saya karena penegakan hukum tidak kuat di dalam parkir liar ini. Dan sebetulnya parkir liar ini menyebabkan kerugian bagi banyak pihak ya. Baik untuk pemerintah ya, pendapatannya berkurang. Untuk lingkungannya juga jadi semakin semeraut ya. Kemudian juga bagi para pejalan kaki ya, dan orang-orang yang haknya kadang-kadang menjadi diambil lah oleh parkir-parkir liar tersebut. Dan kita juga menjaga informalitas justru, yang semangatnya justru berkebalikan dengan kita semangat untuk menjadi satu kota modern, jadi negara maju gitu. Kita tuh ada aturan loh, Bung ya, soal parkir ini. Ada perdanya soal parkir ini, di mana wilayah yang boleh parkir, di mana yang tidak boleh parkir dan sebagainya. Menurut Anda pengaturan itu yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta gimana sih? Sudah oke atau enggak sih? Ya, kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, sebetulnya untuk pengaturan parkir dan retribusi parkir kita sudah lebih maju ya. Tapi untuk kita mau kejar jadi Jakarta Global, saya pikir kita harus beyond dari yang kita atur ini gitu. Bukan hanya comply terhadap nasional standar, tapi justru comply terhadap internasional standar gitu. Tadi ada menyebut bahwa mungkin bagus ya tadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang tarifnya mahal, supaya karena ini harusnya mendorong ke masyarakat menggunakan public transport gitu ya. Mudah nggak sih? Maksudnya itu hal yang realistis nggak bisa dilakukan di Jakarta ini ke depan? Pengalaman dari beberapa negara ya, yang sekarang juga jadi negara maju, itu memang bukan hal yang mudah ya. Tapi sebetulnya kalau ada spirit konsistensi terhadap aturan, terhadap rencana, mudah-mudahan itu jadi salah satu jalan untuk kita mencapai ke sana. Apalagi sekarang biaya hidup di Jakarta juga tinggi ya. Sehingga kebutuhan orang terhadap transportasi publik di Jakarta yang aman, yang nyaman, itu juga semakin tinggi gitu. Saya pikir tuntutan ini jadi sebenarnya peluang juga untuk kita bagaimana mendorong pengurangan orang-orang menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Apa solusi konkret yang harusnya diambil pemerintah agar masalah parkir ini memberikan ada keadilannya gitu, keadilan bagi si juru parkir, tapi juga keadilan bagi masyarakat, yang kenyamanan masyarakat ibu kota? Iya, salah satu solusinya memang melihat profesi juru parkir itu tidak bisa hanya dilihat hanya pada urusan parkiran ya, tapi itu persoalan sektor informal yang memang menjamur bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia gitu. Tapi persoalan lain ya terkait dengan parkir liar ini, menurut saya satu, penegakan hukum kita harus jauh lebih kuat. Yang kedua, tarif parkir ya, karena itu harus jadi instrumen bagaimana kita mengendalikan transportasi pribadi di Jakarta. Ketiga, bagaimana mendorong orang masuk kepada transportasi publik ya, itu bisa diselesaikan dengan kebijakan parkir ini. Kalau kita bisa susun kebijakan parkir yang mendorong orang untuk tidak gunakan lagi kendaraan pribadi, itu tentu jauh lebih baik bagi Jakarta. Tapi di saat yang sama juga harus komitmen kita perbaiki transportasi publik kita agar aman, nyaman ya, dan bisa layak digunakan oleh orang banyak. Baik, terima kasih Bung Adam sudah berbagi pandangan di Niluh. Terima kasih Mbak Niluh.